Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimitri Balkis dengan NIM 123223033 kelas 03 semester 3 tahun ajaran 2024-2025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penentuan susceptibilitas magnetik. Pada modul kali ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama yaitu membandingkan pengukuran dengan literatur yang ada. Yang kedua yaitu menentukan nilai susceptibilitas batuan berdasarkan hasil pengukuran praktikum. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi jenis batuan berdasarkan nilai yang terdapat pada literatur. Dan yang terakhir yaitu menentukan faktor kesalahan dari keakuratan pengukuran. Langkah kerja yang perlu dilakukan yang pertama menyiapkan alat bahan. Yang pertama di sini terdapat sampel batuan, kemudian terdapat neraca analitik, kemudian ada konektor MS3, kemudian terdapat MS2B. Neraca analitik mengukur massa setiap sampel batuan. Pada video kali ini dilakukan pertama kalibrasi untuk pengukuran massa dan dimasukkan sampel batuan ke dalam neraca analitik. Kemudian masukkan sampel batuan ke dalam MS2B dan software Bartington akan mengidentifikasi berapa nilai susceptibilitas massanya. Di sini terdapat hasil dari nilai susceptibilitas massa yang telah diukur dari MS2B. Berikut merupakan hasil pengukuran dari setiap sampel di mana massa diambil dari neraca analitik dan MS2B menghasilkan nilai susceptibilitas magnetik massa. Selanjutnya, flowchart dari pengukuran. Yang pertama, mulai, kemudian lakukan persiapan alat dan bahan yang diperlukan, kemudian ukur massa menggunakan neraca analitik, kemudian MS2B dihubungkan dengan device yang terhubung dengan konektor MS3 dengan terhubung dengan software Bartington dari device. Kemudian dari situ akan didapatkan nilai susceptibilitas massa di mana hasil tersebut akan dibandingkan dengan literatur yang kita punya. Kemudian didapatkanlah identifikasi jenis batuannya. Berikut merupakan hasil pengolahan data dari alat yang telah diukur, yaitu berupa nilai rata-rata dan galat yang didapatkan dari hasil pengukuran. Berdasarkan hasil pengukuran dan diidentifikasi dengan membandingkan dengan literatur dan nilai susceptibilitas massa magnetik yang telah didapat, sampel ST7 memiliki di dalam rentang basalt, diabas, diorit, peridotit. Kemudian ST34 di dalam rentang clay atau dolomit. Kemudian ST3 di dalam rentang dolomit atau mineral pirit. Kemudian sampel ST12 merupakan jenis batuan andesit. Kemudian sampel ST16 termasuk batuan andesit. Kemudian terdapat sampel B1 yang merupakan jenis basalt, gabbro, porphyry, diorit, atau kemungkinan juga granit. Kemudian terdapat sampel A3 yaitu terdapat di dalam rentang granit atau clay. Kemudian sampel S2 di dalam rentang diabas, diorit, dan granit. Kemudian sampel G1 merupakan jenis batuan basalt, diabas, gabbro. Kemudian sampel D2 masuk ke dalam rentang basalt. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan dengan membandingkan nilai susceptibilitas magnetik dengan literatur yang telah dipunya. Kesimpulan yang dapat dari hasil pengukuran penentuan nilai susceptibilitas pada batuan yaitu yang pertama, menggunakan dua literatur utama yang digunakan untuk membandingkan nilai susceptibilitas magnetik dengan literatur yaitu Telford pada tahun 1990 dan Ahrens pada tahun 1995. Kemudian nilai susceptibilitas magnetik dari setiap sampel batuan telah diukur dan disusun berdasarkan nilai tertinggi dan terendah, di mana pada sampel ST3 memiliki nilai paling rendah yaitu sebesar 0,7481 kali 10 pangkat minus 6 SI. Kemudian dengan yang paling tinggi yaitu terdapat pada sampel D2 yaitu sebesar 32,36 kali 10 pangkat minus 6 SI. Kemudian untuk kesimpulan yang ketiga yaitu terdapat kecocokan antara nilai susceptibilitas sampel dengan literatur. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi operasi pengukuran meliputi kesalahan dalam menentukan susceptibilitas magnetik, di mana kalibrasi sensor serta kesesuaian arah panah pada sampel dengan sensor. Terima kasih, thank you, 谢谢。